Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang kondisi antara kamu dan dia. Ya, dianya siapa boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Jadi saat ini apa nih situasi kalian ya, kalian berdua terutamanya. Oh iya, aku akan membuat dua sesi ya. Di sini sesi kamu dan di sini sesi dia. Oke. Dari sesi kamu ada Six of Sword, dari dia ada Death, kemudian dari kamu ada Seven of Pentacles, dan dia Eight of Sword. Dari kamu ada Seven of uh, apa Sword Reverse, dari dia ada Two of Pentacles, Queen of Wands untuk kamu, dan ada Devil di sisi dia reverse ya. Oke, aku lihat di sini situasi percintaanmu dengan dia, aku lihat memang stuck, eh mandek ya, nggak ada pergerakan, kemudian intinya kalian merasa terbebani sekarang, sedang mengalami masa-masa sulit, merasa terkurung, merasa tidak diinginkan ya, seperti tidak diinginkan. Dan aku lihat di sini juga salah satu yang membuat hubungan kalian ini stuck, nggak ada perkembangan, penuh dengan apa ya, rasa sakit ya, merasa sulit gitu ya. Entah kalian di sini masih memiliki ikatan atau suatu hubungan, atau mungkin di sini kalian sudah separation atau sudah berpisah ya. Intinya di sini aku melihat bahwa salah satu yang membuat hubungan ini seperti itu ya karena ada pihak ketiga ya. Entah ini di sisi kamu kamu yang selingkuh, ataupun mungkin di sisi dia ada yang selingkuh, atau mungkin ada pihak ketiga yang memang mencampuri urusan kalian, mencampuri masalah percintaan kalian di sini ya. Dan Seven of Pentacles, aku melihat bahwa ada yang ingin kamu perjuangkan dan kamu sudah mengambil garis tegas atau keputusan tegas ya tentang apapun itu. Eh dan aku lihat di sini akan mendapatkan keberhasilan ya, suatu apa ya, kesuksesan dalam hubungan kalian, terutama percintaan di sini. Kalau misalkan kalian di sini menginginkan suatu hubungan yang mapan secara finansial ya, kalian memang mungkin sama-sama bekerja di sini ya. Aku lihat di situ akan ada kestabilan secara finansial di hubungan percintaan kalian. Tapi kalau misalkan di sini kalian masih lajang, atau mungkin ya kalian baru aja putus dengan si dia, ya di sini kamu sudah mengambil garis tegas ya. Maksudnya adalah kamu akan mengambil suatu keputusan yang tegas gitu. Apa nantinya yang mau kamu miliki dengan pasanganmu ke depannya gitu ya. Dengan pasanganmu nanti selanjutnya, ataupun dengan siapapun gitu ya. Intinya dengan hubunganmu ke depan dengan siapa, kamu udah tahu jelas kamu menginginkan hubungan yang seperti A, B, atau C kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu akan segera mengambil suatu tindakan atas hubungan percintaanmu ya. Karena di sini memang saatnya kamu untuk bergerak ya, bergerak untuk mengambil kesempatan menemukan kasih sayang, cinta gitu ya, dan memanfaatkan semuanya kayak gitu. Misalnya nih,
ada orang baru nih yang datang gitu ya, dan kamu melihat ada peluang bahwa dia ternyata lebih perhatian, ternyata dia mencintai kamu walaupun di sini kamu belum ada rasa cinta, belum ada rasa suka. Yes, aku lihat di sini kamu akan mengambil peluang itu dan mencoba gitu ya, mengambil ketegasan di dalam hubungan kamu dengan dia gitu. Kamu maunya punya hubungan yang seperti A, B, C gitu. Jadi harus ada aturannya, ada rules, ada apa ya, ketegasan lah intinya ya. Jangan kita ya pacaran ya cuma pacaran aja nih, ikutin alur. No, kamu nggak akan mengambil keputusan yang cuma mau ngikut alur gitu. Tapi kamu maunya ada ketegasan dalam hubungan ini. Aku mau hubungan ini ke arah A, B, atau C. Terus aku maunya kita harusnya A, B, atau C. Seperti itu ya. Jadi kamu punya rules tersendiri. Dan di sini aku lihat, ya, kamu akan terus mengejar apa yang menurutmu itu penting ya, dalam suatu hubungan ini. Dan aku melihat memang kamu akan dilatih untuk lebih sabar uh, dalam romansa percintaan ya. Entah di sini mungkin juga kamu belum didatangkan seseorang yang kamu idam-idamkan gitu ya. Atau mungkin kamu di sini ternyata masih belum bisa move on dari masa lalumu, kamu masih mengharapkan masa lalumu. Ya, oke. Kalau misalkan dia di sini adalah takdir jodohmu, ya, Tuhan nggak akan memberikan kamu dengan mudahnya gitu ya. Jadi intinya di sini kamu disuruh untuk sabar ya. Sabar. Udah, kalau misalnya kamu menginginkan dia dan kamu udah tahu kamu maunya seperti apa nih hubungan, ya udah sabar. Nanti ada masanya juga akan kalian didekatkan kembali. Kalau misalnya kamu masih mau dengan mantan kalian, atau misalkan nih kamu suka sama seseorang nih, tapi orang itu kayak nggak tahu ya kamu dia suka juga sama kamu atau enggak gitu. Intinya dia kayak belum berani untuk mendekati kamu. Oke, kalau memang kamu niat banget dengan orang itu dan kamu tahu lah ya, nanti aku kalau misalkan sama dia aku pengennya maunya begini begini begini. Oke, tapi nggak akan langsung dikasih gitu aja loh. Orang itu nggak akan langsung dikasih Tuhan untuk kamu langsung didekatkan gitu, tidak. Tapi kamu akan diuji kesabaranmu. Ya, sabar. Intinya kamu di sini harus sabar. Tunggu aja. Akan ada masanya apa yang kamu inginkan tentang romansa, percintaan itu akan diberikan. Tapi kamu saat ini sedang diuji kesabarannya. Ya. Dan aku lihat di sini kalau kamu sudah bisa ya eh bersabar dan kamu udah bisa eh apa mengekspresikan cinta kamu. Misalkan kamu suka sama orang, terus orang itu kan nggak dengan mudahnya kamu dapatkan gitu ya. Kamu udah bisa misalkan PDKT dengan dia, kamu udah tahu tentang keseharian dia, dan di situ orang itu tuh kayak belum merespon yang tentang dia juga suka sama kamu atau enggaknya gitu, nggak ngerespon gitu. Ya udah, yang penting kamu lakuin aja, lakuin misalnya, terus kamu pepet dia, kamu deket dengan dia, kamu uh, sering ngobrol dengan dia kayak gitu. Intinya ada pendekatan yang konsisten gitu, maka Tuhan akan memberikannya gitu ya. Tuhan akan mensukseskannya ya. Intinya apa yang kamu inginkan itu akan diberikan kayak gitu ya. Tapi ya itu tadi, harus ada proses, harus ada tindakan dari kamu, dan harus adanya kesabaran dari kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan kayak gitu ya. Oke, aku melihat di sini ya, mungkin orang yang si dia ini ya adalah orang yang selingkuh. Jadi mungkin kamu menjalin hubungan dengan orang ini, atau mungkin kalian pernah menjalin hubungan dengan ini dan kamu belum bisa move on, ya. Makanya di sini kamu disuruh sabar, nggak bisa melakukan tindakan yang ekstrem gitu ya. Oke, kalau kamu misalnya mau mengekspresikan cinta kamu ke dia silakan, tapi kamu tidak bisa terburu-buru ya mengharapkan dia kembali gitu. Dan di sini ada Seven of Sword ya. Jadi hubungan kalian ini dipengaruhi oleh orang ketiga, atau mungkin dia selingkuh, ya dia selingkuh dan ketahuan sama kamu, atau mungkin dia mengungkapkan bahwa dia selingkuh dan ketahuan oleh kamu, ya.
makanya di sini kamu disuruh sabar. Ya, sabar. Kenapa? Karena akan ada masanya, ya, dia akan sadar orang ketiga dari kalian itu akan terungkap sikap aslinya, gitu ya. Dan dia akan sadar bahwa orang itulah yang telah menghancurkan hubungan kalian. Intinya hubungan dia dengan pihak ketiganya ini uh, akan terbongkar bobroknya, kayak gitu ya. Akan terbongkar bobroknya. Ya mungkin kalian di sini sudah berpisah. Aku melihat di sini kalian nampaknya sudah berpisah. Dan dia sudah menjalin dengan orang baru atau orang ketiga. Nah, di sini kamu belum bisa move on, tapi karena di sini ada Seven of Sword, ya, walaupun kamu di sini nggak bisa move on, masih intinya hati kamu, perasaan kamu masih mencintai orang ini, tapi kamu bisa merelakan, bisa mengikhlaskan dan bisa memaafkan dia. Ya, oke. Walaupun kalian berpisah, tapi kamu tetap bisa memaafkan, terus juga mengikhlaskan dia, gitu ya, dengan orang ketiga dia. Ya, ya udah gitu ya. Kamu di sini lebih memilih kayak biarkan Tuhan yang bekerja, gitu ya. Kayak ya udah deh, aku udah nggak bisa apa-apa lagi kalau misalkan dia memilih orang ketiga ini. Nah, dari kesabaranmu ini akan dijawab oleh Tuhan dengan cara dia akan diberitahukan bahwa pihak ketiganya ini nggak baik. Akan dimunculkan sifat-sifat aslinya orang ini, sifat-sifat buruknya orang ketiga dia ini yang telah menghancurkan hubungan kalian seperti itu. Dan aku melihat di sini kamu lebih memilih untuk menjalani hidupmu, bahkan mungkin kamu masih kamu mengharapkan uh, hubungan baru dengan orang lain yang mungkin kamu akan temukan lewat online gitu ya. Entah kamu ikut apa tuh yang pencarian jodoh di aplikasi-aplikasi itu atau mungkin apalah ya. Intinya kamu mungkin apa ya? Mungkin kamu dalam circle pertemanan juga sedikit mungkin ya. Makanya di sini kamu lebih mencarinya di online kayak gitu atau mungkin kamu lebih aktif memang juga di media sosial gitu. Atau mungkin kamu udah trauma dengan orang-orang secara real gitu ya. Jadi kamu takut untuk keluar rumah, makanya di sini kamu mencari seseorang dari online gitu. Ya, tapi bisa jadi orang ini juga mungkin orang yang kamu temui di online gitu ya, orang ini. Jadi bisa jadi ketika dia apa namanya sudah disadarkan seberapa buruknya orang ketiga dia ini, ya mungkin nanti dia akan dikembalikan kepadamu. Kalau memang kalian berjodoh, kalau memang kalian ditakdirkan bersama gitu ya. Karena ada energi juga aku merasa bahwa orang ini juga bertemu denganmu secara online. Kayak gitu ya. Jadi itu ya, di sini kamu memang disuruh untuk sabar. Kamu memang aku lihat ada keinginan untuk lepas dari hubungan atau perasaan cintanya kamu ke dia, tapi nyatanya kayaknya kamu belum bisa sepenuhnya melepas perasaan cinta kamu ke dia gitu ya. Makanya di sini kamu sudah udah deh yakini aja apa yang kamu ingin lakukan. Kalau memang kamu masih berharap dengan mantan, ya ya udah Tuhan akan tetap membuat perasaanmu tetap pada mantan. Tapi kalau di sini kamu yakin pada orang baru aja gitu, ya kamu akan segera didatangkan orang baru gitu, ya. Tapi energinya lebih banyak ke kayaknya kamu belum bisa melepas masa lalumu, kayak gitu ya. Oke ya, Queen of One. Aku lihat di sini memang kamu itu orang yang berani, orang yang percaya diri, orang yang egois juga dan punya emosi yang meledak-ledak. Jadi sebenarnya kamu itu punya pemikiran yang selalu positif. Kamu selalu percaya diri tentang apapun tindakan yang kamu lakukan. Keyakinan yang kamu yakini, aku rasa di sini kamu itu udah siap mengambil resiko apapun gitu ya. Termasuk tentang percintaan kamu dengan si dia ini. eh dan kan kamu terlalu percaya diri ya. Kamu harus tahu ya. Dan kamu juga harus bedakan mana percaya diri dengan egois ya. Jadi aku lihat di sini kamu karena kamu terlalu percaya diri, kamu apa namanya?
yakin banget gitu ya, sehingga kamu di sini memperlihatkan sisi apa ya, tegas, sisi apa ya namanya, eh, apapun yang kamu inginkan gitu ya. Gini, kalau kamu pengen A, kamu akan pertegas itu ke pasangan kamu. Kamu pengennya A gitu. Dan itu harus pasanganmu juga menyetujuinya. Nah, itu kan antara kamu percaya diri dengan kamu egois kayak gitu ya. Kalau kamu terus-terusan mempertahankan keyakinanmu gitu ya pada pasanganmu, aku rasa pasanganmu juga akan makin jengkel kayak gitu ya. Karena kan pasanganmu juga berhak memiliki apa namanya tuh, argumen, ya argumen ataupun keinginan mereka juga gitu. Jadi jangan kamu eh, apa semua itu semua serba keinginanmu gitu ya. Jangan semuanya plek harus ngikutin apa maumu kayak gitu. Karena pasanganmu juga berhak atas keinginan keinginan mereka sendiri kayak gitu ya. Misalnya gini, kamu nih kemarin saat memiliki hubungan dengan dia, kamu pengennya selalu ada komunikasi terus ya, sedangkan dia mungkin misalnya sibuk kerja kayak gitu. Jadi kan nggak ada waktu setiap saat harus memberi kabar ke kamu kayak gitu. Akhirnya karena prinsip kamu kalau punya hubungan itu ya harus ada kabar setiap jam, setiap menit, nah kayak gitu. Ya dia makin lama makin kesel lah kalau digituin ya. Eh, ya itu namanya ngajak ribut kan. Nah, jadi kamu harus tahu antara kamu percaya diri dengan diri kamu dengan hubungan ini dengan kamu egois gitu. Dan mana juga mana lagi kamu itu kadang kalau emosi itu meledak-ledak sampai nggak terkendali kan makin greget juga nih pasangan kamu ini kayak gitu si dianya ini. Jadi kamu harus tahu ya antara kamu memang salah satu daya tarik kamu eh, untuk menghadirkan orang itu suka sama kamu ya karena kamu percaya diri itu. Tapi ya itu tadi, bedakan antara percaya diri dengan terlalu egois. Memang itu menarik ya. Kalau kamu berpikir positif pasti orang-orang yang melihat pun akan suka kayak gitu. Tapi hati-hati ya juga mungkin kamu ini kalau ngomong itu suka ceplas-ceplos gitu. Hati-hati eh, terhadap kata-kata yang kamu keluarkan. Kadang itu juga menyakiti perasaan orang lain kayak gitu. Jadi kamu harus paham tentang batasan kamu terhadap orang lain, bahkan terhadap pasangan kayak gitu ya. Kamu harus punya batasan cara kamu berbicara, perkataan kamu harus yang kamu lontarkan itu harus sebatas mana gitu ya. Hati-hati. Karena di sini emosi kamu itu belum bisa terkontrol dengan baik gitu ya. Dan oke, dari sisi dia nih, oh ada sesuatu yang akan berakhir di kehidupan dia. Ya, eh karena ini harus adanya perubahan dalam hubungan, jadi aku lihat dari sisi dia, mau tidak mau, masalah apa yang membuat kalian itu selalu bertengkar, selalu berbeda argumen, yang masalah itu udah mendarah daging deh di antara kalian. Setiap kalian ini memiliki hubungan atau setiap kali berkomunikasi atau setiap kalian bertemu, kalian ini selalu bertengkar. Dan pertengkaran itu diawali dengan masalah itu lagi, dan itu lagi. Nah, aku rasa ini akan mengakhiri sifat itu. Apapun yang mendarah daging, masalah yang mendarah daging di antara kalian, ini akan dia akhiri. Ya, mungkin salah satunya nih, dia kan suka selingkuh nih ya. Dia ini mungkin selingkuh, suka selingkuh. Mungkin itulah yang akan dia akhiri. Ya, dia nggak mau lagi selingkuh, nggak mau mengkhianati kamu lagi, kayak gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Intinya apapun yang menjadi permasalahan kalian yang sangat mendarah daging dan maksudnya itu yang terus itu lagi yang dibahas akhirnya kalian bertengkar, akhirnya kalian berpisah. Mungkin kalian ini sering on off hubungannya. Jadi itu lagi masalahnya. Nah, itulah yang akan dia akhiri. Memang akan menyakitkan cara prosesnya untuk mengakhiri itu, tapi mau nggak mau itu harus dia jalani karena di sini ada death ya. Karena death ini kartu pengakhiran dan harus adanya perubahan. Sesakit apapun perubahan, proses perubahan itu harus dia jalani gitu ya. Yaitu tadi mungkin dengan cara kalian udah berpisah nih, terus kemudian dari pihak ketiganya ditunjukkan sisi buruknya ya. Kemudian akhirnya dia lebih patah hati lagi. Udah kehilangan kamu, dia ternyata mengambil keputusan yang salah,
lebih memilih pihak orang ketiga ini, ternyata pihak ketiganya ini mungkin mengkhianati dia juga, atau justru malah memanfaatkan dia saja, seperti apapun itu kebobrokan dari pihak ketiga dia akan ditampilkan. Akhirnya dia tersadar, dia tertampar di sini, dia merasa salah mengambil jalan gitu ya, dan akhirnya dia memutuskan untuk berubah gitu ya. Karena di sini ada Eight of Swords. Aku lihat di sini dia udah ada di posisi benar-benar terpojok, nggak tahu lagi harus berbuat apa, mau ke kamu tapi dia udah terlanjur menyakiti kamu berulang kali, sudah memilih keputusan untuk pergi dari kamu, memutuskan kamu, sedangkan di sisi dia sekarang dia dikhianati atau disakiti pasangan dia gitu ya. Jadi dia saat ini tuh merasa situasi dia tuh benar-benar terpojok, kayak nggak ada apa ya, solusi dia harus kayak mana gitu ya, menyelesaikan masalah ini, memperbaiki hubungan ini, memperbaiki situasinya. Tapi bukan berarti dia terpenjara ya, karena di sini Eight of Sword bukan berarti dia uh, dikelilingi sampai tertutup gitu kan swordnya. Bagian depan di sini dia tidak ditutupi oleh sword. Jadi kalau dia mau mencari peluang solusi itu akan bisa terjadi. Jadi dia bisa ngedapetin solusinya. Karena di sini dia udah terlanjur kebingungan, panik, udah terlanjur apa sih namanya tuh? Enggak berpikir secara realistis lagi, udah enggak berpikir secara rasional lagi. Dia udah kayak terpojok banget, udah apa ya? Ya namanya orang terpojok tuh ya, kayak udah nggak tahu lagi fokusnya mau kemana gitu ya. Udah bingung, linglung kayak gitu. Jadi dia merasa kayak nggak ada solusi. Padahal Eight of Swords bukan berarti dia terpenjara. Dia benar-benar tersakiti. No, bukan. Memang situasi dia kayak dibuat sulit, tapi dia harus bisa tenang dan menjernihkan pikiran agar dia bisa mendapatkan solusi dari masalah ini. Ada kok solusinya, hanya saja dia memang belum belum rileks aja untuk bisa fokus pada satu tujuan gitu ya, pada satu solusi ya. Dan aku lihat di sini memang dia eh, memang menunggu seseorang untuk bisa membantu dia keluar dalam situasi ini, atau dia menunggu seseorang untuk datang untuk memperbaiki hubungan ini. Kayak gitu ya. Mungkin di sini dia menunggu kamu untuk datang ke dia untuk menarik dia dari situasi ini. Ya, situasi dia kan sekarang terpojok nih. Mau ke arah kamu nggak bisa karena dia udah terlanjur malu, udah terlanjur menyakiti kamu, tapi dia ternyata di sini disakiti oleh pihak ketiga kalian. Ya, dia berharap ada seseorang yang mau menarik dia dari situasi ini. Ya, itu kamu mungkin ya. Itu kamu, dia berharap kamu bisa menarik dia lagi, memaafkan dia, menerima dia lagi kayak gitu. Tapi dia berharap kamu yang datang gitu ya. Dan di sini dia ingin memperbaiki semuanya sebenarnya ya. Dan di sini dia sudah mulai mencoba untuk memahami situasi dan meyakini hati dia sebenarnya apa yang hati dia inginkan. Ya, seperti itu. Entah itu suatu hubungan ya, dengan siapa dia yang dia inginkan, atau situasinya kan sekarang ini lagi stuck nih, nggak tahu harus gimana, dan kamu juga mungkin belum bisa datang ke dia atau belum mau datang ke dia ya. Mungkin dia sekarang itu lebih fokus pada karir dia, pekerjaan dia, atau kehidupan duniawi dia, seperti itu. Intinya untuk sekarang tuh dia fokus dulu pada kepuasan batin ya. Dan di saat dia mungkin nantinya sudah bisa menenangkan hati dia, udah bisa merasa bahagia dengan kehidupan dia, dengan dia batin dia itu udah puas dengan kehidupan dia, aku rasa dia akan siap untuk bisa menerima seseorang yang tepat di kehidupan dia, gitu ya. Jadi uh, entah itu kamu ataupun orang lain nantinya, kan dia nggak tahu nih ya, dia benar-benar bingung harus kayak mana, harus berbuat apa. Jadi untuk sekarang tuh kayak melarikan diri ke
lebih ke pekerjaan ataupun ke kehidupan dia itu kayaknya lebih baik. Dan sambil berjalannya waktu, mungkin nanti situasinya bisa berubah dan dia akan siap untuk memulai hubungan lagi entah itu nanti sama kamu ataupun dengan orang baru. Seperti itu, ya. Karena di sini aku lihat dia masih terpojok, masih bingung kalau misalnya mau berhubungan lagi dengan kamu, gitu ya. Apalagi intinya tentang percintaan dia benar-benar lagi terpojok, kayak gitu. Ya, dan aku lihat di sini tadi dikonfirmasi nih ya dengan Two of Cups. Jadi memang karena dia secara romansa juga paleng ya, terpojok, mau kembali ke kamu, tapi situasinya udah rusak, terus mau apa namanya mencari yang lain, dia udah disuruh death ya, disuruh berubah di sini. Jadi dia memilih untuk ya udah fokus aja pada tanggung jawab pekerjaan, kemudian tanggung jawab untuk apa namanya menghidupi keluarga besarnya. Di sini mungkin dia adalah kepala keluarga besar gitu ya. Jadi dia lebih memilih untuk fokus aja menyeimbangkan hubungan dia dalam pekerjaan dan kewajiban dia untuk menghidupi keluarga besarnya kayak gitu ya. Dan seiring berjalannya waktu, memang dia sering mengalami stres ya dalam pekerjaan ya, karena juga dia terlalu bekerja keras gitu ya, dan nggak ada orang yang benar-benar tulus ikhlas menyayangi dia, maksudnya tuh pasangan gitu ya, pasangan. Dan di sisi dia juga mungkin saat ini udah nggak punya pasangan yang benar-benar tulus memahami dia, mencintai dia, menyayangi dia gitu. Jadi terkadang dia sering mengalami stres kayak gitu ya. eh tapi ya mau gimana lagi? Mungkin memang pilihan dia adalah memprioritaskan eh, apa membahagiakan ya, menstabilkan finansial dia dan memenuhi tanggung jawab dia dengan keluarganya, menghidupi keluarga besarnya. Itulah yang menurut dia lebih dia prioritaskan sekarang, dan dia lebih memilih untuk udah nggak mikirin lagi tentang cinta-cintaan dulu kayak gitu, karena dia mau mundur ke belakang, kembali ke mantan mentok nggak bisa. Dia mau punya hubungan baru, jalan ke depan, tapi juga dihadang kayak gitu ya, kayak kayak hati dia tuh kayak udah mati rasa kayak gitu. Jadi menurut dia yang lebih penting adalah ya udah kerja kerja dan kerja gitu ya, cari uang cari uang cari uang, memenuhi kebutuhan dapur rumah rumah keluarga besarnya seperti itu. Mungkin dia di sini juga menanggung kehidupan orang tuanya gitu ya. Jadi prioritas sekarang dia adalah ya udah kerja kerja, menstabilkan finansial, eh, memenuhi kebutuhan keluarga besar dia. Ya, dan di sini kalau misalkan kalian ternyata melihat dia nih, kok dia masih punya pasangan gitu ya? Oke, bukan berarti eh, dia itu fokus juga pada pasangannya sekarang gitu ya. Intinya sekarang tuh dia lebih memilih untuk fokus aja sama pekerjaan. Kalau misalkan kalian melihat di sini dia ada pasangan baru gitu ya, masih punya pasangan gitu. Ya, apa ya? Bukan yang seromantis itu juga kok kayak gitu. Mungkin dia takut sendiri, takut kesepian. Orangnya takut kesepian gitu ya. Jadi makanya dia masih punya pasangan. Dan kenapa dia masih punya perasaan sama kamu, tapi dia masih punya pasangan, dan situasinya udah buruk kayak gini gitu ya? Karena di sini ada the devil. Aku melihat kayak eh, kondisi kamu dengan dia ini ya memang penuh dengan pertengkaran, penuh dengan cekcok gitu ya. Juga dia sibuk dengan pekerjaan, dia nggak punya waktu untuk kamu di sini. Dan salah satunya juga dia di sini masih ada
orang lain gitu ya, salah satunya. Mungkin sebagian dari mereka ada orang lain, jadi dia nggak bisa balik lagi ke kamu, dan dia juga sibuk dengan pekerjaan. Intinya adalah memang dia sibuk dengan pekerjaan, dan mungkin sebagian dari mereka juga bingung antara dua pilihan, ya, antara kamu ataupun pasangannya sekarang, kayak gitu. Tapi intinya karena The Devil ini keluar, dia memang kesulitan untuk mempertahankan keseimbangan dia saat ini, ya, keseimbangan kehidupan dia tentang romansa ataupun pekerjaan, kayak gitu ya. Tapi ini lebih ke kayak yaudah deh sekarang prioritasin kerja aja dulu gitu, ya, karena aku lihat dia memang belum siap untuk memikirkan romansa gitu, kayak tanggungan keluarga nih masih besar, sedangkan badan dia cuma satu gitu ya. Terus juga kalau mau membagi waktu antara pekerjaan dengan cinta-cintaan yang harus dia pikirkan dengan jadwal dia yang padat tentang pekerjaan, kayaknya sulit kayak gitu. Jadi kayak lebih yaudah deh, walaupun dia punya pasangan di sini, tetap dia memilih untuk fokus dulu sama kerjaan, kayak gitu ya. Kalau ditanya apakah dia masih mencintaimu? Yes, dia masih mencintaimu di sini ya. Tapi kenapa Kak dia mencintai kamu tapi kok nggak balik ke kamu, nggak minta maaf untuk balik ke kamu gitu ya? Ya karena itu tadi, dia lebih memprioritaskan pekerjaan dan keluarganya untuk sekarang, untuk kesejahteraan keluarganya sekarang, dan dia sibuk sama kerjaan. Bahkan dia bingung untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan percintaan dia. Bahkan kalau dia di sini punya pasangan, dia pun masih bingung juga antara eh, pasangannya sekarang dengan perasaan dia dengan ke kamu gitu. Jadi dia harus memikirkan perasaan pasangannya sekarang, dan dia juga bingung mau ke arah kamunya itu kayak mana. Sedangkan dia masih punya pasangan sekarang gitu ya. Jadi dia nggak bisa seegois itu gitu ya. Apalagi di sini dia disuruh death ya, disuruh mengakhiri apa masalah yang mendarah daging di antara kalian. Harus adanya perubahan, ya mau nggak mau. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan pembacaan aku. Situasinya sekarang dia benar-benar terpojok, dia nggak tahu harus berbuat apa, dan satu-satunya cara dia meloloskan diri dari situasi yang kalut ini, ya, dengan bekerja, ya, mengumpulkan cuan, memprioritaskan kesejahteraan finansial keluarganya terlebih dahulu, kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, dan energi yang paling kuat di sini ada Scorpio dan ya, Scorpio dan Capricorn. Yes, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini, asal ceritanya itu ya sama dengan keadaan kamu dan dia sekarang. Eh kalau kalau gitu, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.